dengan Bapak. Oke. Mungkin ada banyak hal sebagai pemimpin yang Bapak alami, kasus-kasus yang terjadi selama Bapak memimpin menjadi kepala sekolah di SMP 117 Jakarta. Boleh Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama, bolehkah saya mendengarkan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau pembangun moral? Gimana Pak? Oke, terima kasih Bu Esther, selamat siang juga. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan kami. Selama saya menjadi dikasih amanah sebagai pemimpin, maka saya lihat kasusnya itu. Nah, kasusnya itu kira-kira berdampaknya, ataukah pengambilan keputusannya itu apakah satu sisi berdampak pada benar dan juga satu sisi apakah kejadiannya juga benar. Artinya gini, satu kasus itu kan yang akan dua kemungkinan, benar dan atau salah. Iya. Tapi bisa jadi kasus itu adalah oleh kita dikatakan benar, oleh orang lain juga dikatakan benar. Contoh begini, ada satu masalah, misalkan tentang KJP. KJP pernah kami alami itu. Waktu itu ada orang tua yang menyatakan bahwa merasa berhak mendapat KJP. Tetapi setelah kita identifikasi bahwa menurut kita adalah orang tersebut tidak layak mendapat KJP. Satu sisi kita merasa benar, tapi orang tua juga merasa benar. Nah, ini adalah benar versus benar. Nah, itulah kita identifikasi bahwa kasus itu adalah merupakan dilema etika ataukah pembangun moral, begitu biasa. Oh, luar biasa ya Pak, ternyata memang banyak kasus ya, salah satunya KJP. Baik, untuk kasus ini kira-kira bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah? Oke. Pengambilan keputusan sekolah saya insya Allah sering menerapkan dengan kolokial kolektif. Artinya keputusan yang kira-kira berdampak pada peserta didik, sekolah, orang tua, maka kami cukup sering mengambil keputusan itulah dengan mengumpulkan teman-teman. Selain kepala sekolah, kami dibantu oleh wakil kepala sekolah, ada 3 orang, bidang kurikulum, siswaan dan sarana prasarana. Maka itulah yang selalu menjadi yang kami libatkan dalam pengambilan suatu keputusan. Keren ya Pak ya, kerjasama yang baik ya. Baik, karena sudah melibatkan wakil, tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Kira-kira boleh nggak langkah-langkah apa atau prosedur apa yang sudah dilalui? Ya. Kita lihat apakah kasus itu pada ranah kesiswaan, sarana prasarana ataukah ranah dalam bidang kurikulum. Maka ketika dalam bidang kurikulum, maka tentu orang yang membidangi bidang kurikulum yang pertama kali akan kita panggil. Kita kasih, mintain keterangan, kita minta informasi kepadanya, dan kira-kira dalam hal ini setelah mendapatkan informasi dari bagian tersebut, maka kemudian kita sharing ataukah kita mintakan pendapat dari tim yang lainnya, yaitu di situ ada wakil kepala bidang siswaan, wakil bidang sarana prasarana, dan itu pun juga melibatkan dengan staf yang terkait. Oh, luar biasa kerjasamanya, bagus Pak. Keren banget. Ya, tentunya juga setelah melibatkan mereka semua ada tantangan, benar ya Pak ya? Ya. Bagaimana Bapak menjalani tantangan yang ada ini? Contohnya apa Bu? Contohnya dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika ini. Sudah satu sisi memang nggak bisa, di satu sisi ada rasa kasihan. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi itu? Ya, kita ambil yang dampaknya paling minimal. Gitu ya. Misalkan dalam kasus KJP, maka tentu yang pertama kali kita ambil adalah regulasi yang dipakai.
dasar hukum yang dipakai itu. Iya. Kalau itu adalah kaitannya dengan dasar hukum yang kuat, maka kami berikan pendekatan yang persuasif kepada orang, misalkan dalam ini adalah orang tua peserta didik. Jadi aturan yang seperti itu, dan kita pun juga membantu untuk mencarikan solusi terkait dengan hal tersebut. Ternyata ada ya. Ya. Pihak sekolah juga membantu. Ini luar biasa nih. Wah, selain dari situ mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah. Tadi Bapak udah jawab, selain wakil, ada 3 wakil ya, kemudian orang-orang yang terkait di sana supaya dalam mengambil keputusan itu tepat, betul ya? Dan pastinya akan mendapatkan sesuatu timbal balik yang baik sehingga kasus-kasus berikutnya akan tercermin ini menjadi suatu pembelajaran yang baik. Ya Pak ya? Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ini? Menurut kami bahwa masalah akan terjadi kapanpun dalam situasi. Tetapi tidak ada masalah yang menurut kami adalah yang tidak bisa teratasi. Selama itu kita minta bantuan ataukah kita komunikasi kepada pihak lain. Itulah perlunya satu kepemimpinan yang kolektif, kolegial. Kepemimpinan yang menggunakan kerjasama dengan pihak lain. Apalah artinya seorang pemimpin kalau tidak dibantu oleh stakeholder yang terkait. Apalah artinya seorang pemimpin kalau itu hanya ia berjalan sendiri, maka kurang bisa memberikan dampak yang signifikan untuk sekolah. Barangkali itu, Ustaz. Wah, saya senang sekali. Saya memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Pemimpin yang hebat, mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan tim yang ada, selesai satu perkara. Saya terima kasih banyak. Terima kasih, waktu yang sama-sama. Bapak berikan bagi saya sore ini. Siap. Sukses selalu. Amin. Tetap bahagia. Ya, siap. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi. Pagi Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih Bu Mentari, pagi ini bisa berjumpa dengan saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya Esther Lintangoni. Saya posisi saat ini sedang mengajar di SMP Negeri 117 Jakarta. Yang kita satu gedung, Bu. Iya. Hanya saya menumpang di tempat Ibu. Terima kasih untuk SDN Duren Sawit di bawah kepemimpinan Ibu Mentari. SDN Duren Sawit 08 pagi yang terbuka. Dan saya yakin hari ini Ibu juga terbuka dalam percakapan kita beberapa menit yang ke depannya. Siap, ya. Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Lagi bahagia? Bahagia. Bahagia. Baik Bu, terima kasih. Saya kebetulan memang ada tugas sedikit ingin berbincang dengan Ibu mengenai saya ingin identifikasi pasti sebagai seorang pemimpin yang sudah lama bergelut dalam bidang pendidikan. Ada banyak kasus yang Ibu akan temui, baik itu kepada anak-anak, orang tua maupun guru-guru. Nah, ada kasus yang dilema etika Ibu sebagai seorang pemimpin, karena ini adalah aturan harus dijalankan. Tapi ini sebagai sisi kemanusiaan, ada kasih di sana, ya Bu ya? Iya. Pasti ada kasus itu. Bolehkah Ibu memberikan tanggapan untuk kasus tersebut? Silakan Ibu. Ya, saya perkenalkan, saya Bintari. Saya mengajar saya memimpin di sekolah ini di SD Duren Sawit 08. Kurang lebihnya sudah hampir 3 tahun. Wow. Ya, untuk masalah-masalah yang ada di sekolah banyak sekali yang saat ini sedang saya hadapi. Salah satunya yaitu mengenai seorang guru. Sebenarnya tidak hanya guru, tapi saat ini yang memang benar-benar saya alami, yang saya ingin sampaikan kepada Ibu yaitu mengenai kedisiplinan guru. Oh, baik, Ya. baik. Salah satunya yaitu guru saya tidak sebut namanya ya Bu. Betul, nama Ibu. Kebetulan saat ini beliau memang mengalami sakit. Sakit. Ya, Baik. dia mengalami sakit. Cuma
hampir setiap hari Iya. dia selalu terlambat untuk datang ke sekolah. Ini merupakan suatu masalah bagi saya. Kenapa? Untuk seorang guru, Oh iya. seharusnya dia dapat memberikan contoh Iya. yang baik kepada siswanya, Baik. yang dapat nantinya akan ditiru oleh siswanya. Siswanya. Ini setiap hari dia terlambat. Baik. Saya sudah mengadakan pendekatan Iya. untuk berbicara kepada beliau agar Iya. hal ini tidak terjadi lagi. Baik. Kenapa dia terlambat? Dia itu mengalami sakit. Oh sakit. Iya. Sakit. 2 tahun apa 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu Iya iya. dia pernah kecelakaan dan itu menimbulkan sarafnya agak terganggu. Oh begitu ya. Jadi dia harus minum obat setiap saat dan obat itu berproses. Wow. Dia bisa berproses selama 2 jam baru dia bisa beraktivitas kembali. Oh, gitu. Saya udah sarankan untuk memajukan Iya. waktu memakan obatnya supaya saat dia untuk berangkat sekolah bisa sudah fit Iya. kembali, sudah bisa berjalan kembali. Baik. Berarti sudah ada pendekatan-pendekatan pribadi ya? Sudah. Wah, sudah ini saya nih pimpinan lakukan. kayak gini nih, tak suka nih. Iya, sudah Bagus saya nih. lakukan. Saya senang ini ada pimpinan yang mengadakan pendekatan kepada guru-guru supaya ada suatu kemajuan, karena itu kemajuan bersama untuk sekolah ini. Baik Bu, untuk pengambilan keputusan di sekolah tentunya sang ibu sebagai pimpinan harus mengambil keputusan yang tepat Iya, benar. untuk masalah ini. Iya. Benar ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, kira-kira Bu, dia sakit tapi ini peraturan. Iya, Ibu benar. mau tempatkan diri di mana Iya. nih? Ya, terus terang, ini dilema buat Dilema. saya. Kenapa mau dilema? Salah satunya ya peraturan memang harus dijalankan. Iya, betul. Pemerintah membuat aturan itu tujuannya adalah untuk bagaimana jalannya sekolah ini Benar. biar lancar. Tapi di lain pihak guru saya ini sakit. Iya. Gitu. Oh. Ya, Kasiannya ibu juga lagi mikir gimana Iya, mau iya. tolong dia, benar ya. Eh. Baik Bu, baik Bu. Berarti ada langkah prosedur yang akan ibu lalui. Kira-kira seperti apa Bu? Iya, benar. Langkah yang akan saya ambil, Iya. saya sudah mengadakan pendekatan. Iya. Terus kalau memang ini tidak bisa Iya. juga saya jalankan, Oh. apa boleh buat, saya akan membuat surat Oh. peringatan. Gitu. Betul ya, berarti ini suatu langkah efektif Iya. yang telah dilakukan ya. Iya. Baik Bu, tentunya ada tantangan yang ibu hadapi nih. Ya Bu ya, Iya. tidak mudah loh. Ya, benar. Ke atasan, Mm-mm. ke rekan-rekan guru yang Iya, lain, benar. kemudian ke orang tua, Iya, itu kan iya, juga benar. menjadi sorotan. Benar Itu menjadi sekali. tantangan Bu ya. Iya, benar Baik, sekali. benar, itu menjadi suatu tantangan di kasus yang dilema etika ini. Sebagai seorang pemimpin akan susah ini mengambil sikap ini, tetapi itu harus diambil. Harus diambil. Harus diambil ya. Baik Bu, sebelum mengambil keputusan itu, saya percaya ibu tidak akan bekerja sendiri. Benar sekali. Apakah ibu melibatkan orang lain di tempat ini? Iya. Seperti siapa Bu? Yang pertama, Iya. kita berdiskusi kita Oh. dengan wakil, Wakil. dengan teman-teman sejawat, Betul. bagaimana kita punya masalah seperti ini. Iya. Kalau memang tidak bisa juga, nanti apa boleh buat, kita ke yang lebih tinggi dengan pengawas, Oh, begitu. dengan satlat, Betul. dengan kasudin sampai ke atasnya. Baik. Seperti itu. Berarti tidak bekerja sendiri. Benar. Tidak bekerja sendiri ya. Bu, tentunya dari kasus ini ada pembelajaran yang penuh hikmah yang bisa diambil. Kira-kira apa pembelajarannya, Bu? Pembelajarannya menurut saya pembelajaran yang kita ambil, peraturan tetap harus dijalankan. Betul. Meskipun Iya. itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, karena saya yakin, saya percaya peraturan itu dibuat memang untuk sekolah itu lebih maju. Seperti itu. Baik. Saya senang sekali berjumpa dengan Ibu Mintari yang hebat dan luar biasa, telah melakukan kerjasama bersama dengan wakil, bersama dengan guru-guru, bahkan mungkin nanti akan melibatkan orang tua
supaya kasus ini tidak hanya sampai di sini, harus diselesaikan tuntas. Benar. Sehingga kalau muncul lagi kasus-kasus seperti ini menjadi suatu pembelajaran yang berharga. Benar ya Bu ya? Waduh, Ibu senang bisa kita bercakap-cakap. Saya bisa menyampaikan apa yang ada di masa Ada ini. masa Mudah-mudahan kedepannya kita bisa, saya terutama bisa menyelesaikan. Aduh, saya terima kasih banyak untuk waktu yang indah. Saya yakin waktu-waktu yang akan datang saya bisa kembali lagi berjumpa dengan Ibu. Siap. Ya, Dengan senang hati. selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih. Ya. Salam sehat buat Ibu dan juga guru-guru semua. Siap.